bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah dari
daripadamu segala duka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati setaramu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang kita dengarkan barusan, dalam hari Jumat Prapaskah yang pertama ini, yang saya refleksikan dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani masa Prapaskah ini adalah seruan refren dari Mazmur yang kita ucapkan tadi. Yang kalau kita refleksikan berarti demikian. Tuhan yang Maha Rahim tidak mengingat-ingat kesalahan. Namun syaratnya adalah Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan orang yang bertobat. Itulah yang diserukan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan yang pertama ini. Seruan ini, Tuhan yang Maha Rahim tidak mengingat-ingat kesalahan orang yang bertobat, seharusnya bisa menggerakkan hati, diri, dan seluruh hidup kita untuk mengakui dosa, mengaku dosa, kemudian menyesal dan bertobat. Ketika kita sudah mengakui dosa, menyesal dan bertobat, kemudian kita siap untuk hidup secara baru, hidup dalam cara yang baru, hidup dalam cara Yesus. Dan itulah yang disampaikan dalam Injil, cara hidup yang baru yang seperti apa. Yesus dalam Injil mengkontraskan, membandingkan dua cara hidup
yang lama lampau dengan cara hidup yang baru yang ia harapkan. Cara hidup yang lama ialah jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Inilah cara hidup yang lama, yang formalisme, melakukan apa yang diajarkan oleh hukum begitu saja tanpa benar-benar mengerti. Dan yang kedua yang biasa dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi adalah membanggakan apa yang sudah atau pernah ia lakukan. Kalau kita masih ingat bagaimana doa orang Farisi, dia membandingkan dirinya dengan orang yang berdosa. Tuhan, aku bersyukur sebab aku berpuasa, sementara orang itu tidak. Aku bersyukur bahwa aku melakukan kewajiban agamaku, sementara orang itu tidak. Bukan seperti itu. Allah tidak mengingat-ingat kesalahan orang yang bertobat. Maka dapat kita pahami bahwa Allah tidak melihat, tidak memperhatikan yang pernah kita buat. Maka juga sebaliknya, Allah tidak mengingat-ingat apa yang pernah kita lakukan, pun itu ketika hal yang baik. Kalau Allah mengingat-ingat, memperhatikan hal baik yang pernah kita lakukan, maka tidak ada kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tidak ada kisah Yesus memarahi Simon Petrus. Maka Allah menilai apa yang saat ini sedang kita hidupi dan apa yang saat ini sedang kita lakukan. Saya punya seorang teman, mantan seminaris, ya sama-sama dengan saya ketika di seminari. Kemudian saya punya kesempatan lagi berjumpa dengan dia ketika memberi suatu rekoleksi, retret seperti itu. Kemudian saya tanya demikian, mengapa sekarang jarang ke gereja? Lalu jawabannya dengan yakin, tidak ada wajah-wajah bercanda. Dia menjawab seperti ini, waktu saya di seminari setiap hari sudah doa harian dan sudah misa setiap hari. 4 tahun berarti 4 kali 360. Maka saya punya tabungan 1240 kali tidak misa katanya. Maka kalau kita ingat bacaan yang pertama tadi, orang ini sudah memasukkan dirinya pada hukuman. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, gereja kita tidak mengenal yang namanya tabungan, pahala, seperti itu. Tidak ada. Maka kalau ditimbang-timbang juga ya pasti lebih banyak dosa kita walaupun kita bilang pahalanya banyak. Tapi kalau mau diadu timbang pasti tidak akan pernah bisa. Dan syukurlah bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita ketika kita mengakui dosa, menyesal, bertobat, dan mau hidup secara baru. Maka yang saat ini, yang kita lakukan saat ini, yang kita hidupi saat ini, itulah yang Allah perhatikan. Dan pesan Yesus dalam Injil, lakukanlah 2 hal ini, agar hidupmu senantiasa terjaga baik. Yang pertama, jangan menjadi pemarah. Sebab marah itu adalah akar dosa-dosa yang lain. Karena marah kita dendam, karena marah kita memaki orang, karena marah kita ya melakukan apapun. Semua itu karena marah, dan marah adalah salah satu akar dosa. Dan dia disebut sebagai dosa yang mematikan. Maka yang harus kita lakukan adalah jadilah sabar dan lembut hati. Dan di masa Prapaskah ini menjadi masa latihan yang sungguh-sungguh pas sekali. Ya, 1 minggu ini kita lihat
setidaknya 1 minggu ini kalau saya merefleksikan, banyak hal yang biasanya buruk saya lakukan, tidak saya lakukan 1 minggu ini. Nanti bisa bertahan 40 hari, mungkin juga bisa akhirnya menjadi kebiasaan kita. Lalu yang kedua, senantiasalah mengusahakan hidup damai dengan sesama. Sebab kalau tadi dikatakan persembahan doa kita, doa-doa kita, kalau kita ucapkan, kita sampaikan dengan ada satu saja mengganjal rasa dendam kita, ternyata itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan supaya kita bisa hidup damai dengan sesama kita, yang pertama tadi harus dimiliki. Jangan menjadi pemarah. Dan dengan demikian, Allah menilaimu sebagai orang benar, dan dalam bacaan yang pertama tadi, orang benar itu akan memperoleh hidup. Semoga Tuhan memberkati kita.